Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Musbihin Sahal selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan, praktik penyuluhan, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Riko Wahyudianto, NIM 530202203. Di sini saya ingin melakukan ceramah tentang pentingnya menghargai waktu sebagai iman dan sebagai manusia yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum memasuki materi, izinkan saya membacakan satu ayat, membacakan satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Yang utama, semoga rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki materi ceramah yang saya bacakan tadi, kita harus menghargai waktu sebagai manusia yang beriman, manusia yang bertakwa. Kita harus menghargai waktu. Bagaimana waktu itu sangat penting. Satu detik pun kita kehilangan waktu, kita akan berjalan sia-sia. Maka dari itu, satu detik kita harus memanfaatkan untuk kehidupan yang baik dan lebih baik. Jangan tinggalkan satu detik untuk perbuatan yang sia-sia. Contoh dalam Quran yang saya bacakan tadi, wal asri, demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia, semua manusia itu dalam keadaan rugi atau merugi. Illa, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh,
dan orang-orang yang mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa umat muslim tetap harus menghargai waktu, di mana waktu itu sangat kompleks, sangat fleksibel juga. Waktu bekerja ya bekerja, waktu kuliah ya kuliah, waktu untuk bermain yang bermain, bercanda pada tempatnya. Tapi ingat, waktu juga bisa menjerumuskanmu. Orang yang tidak bisa menghargai waktu itu pasti hidupnya akan celaka, hidupnya akan terlunta-lunta di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Waktu juga bisa dikaitkan oleh orang-orang yang mengais rezeki, biasanya seperti itu. Bisa dibilang anak-anak zaman sekarang ialah time is money. Waktu adalah uang. Ya, saya setuju mengenai time is money tersebut. Time is money dalam pengetahuan saya pribadi, memang manusia harus bekerja untuk kehidupan di dunia. Akan tetapi manusia hanya cuma mengandalkan bekerja, itu cuma mengandalkan bekerja tanpa hatinya lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, pasti hidupnya akan merugi. Contoh dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh jikalau kamu seorang muslim. Nah, arti waktu ini sangatlah luas ya. Bagaimana caranya kita harus menghandle atau membuat schedule dari awal hingga akhir harus tertata dan sesuai dengan kriteria yang baik. Kriteria yang baik yang bagaimana? Kriteria yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Karena jikalau 1 detik pun kita kehilangan waktu, apalagi waktu itu bisa diikatkan dengan ilmu juga, itu kita akan sia-sia, sungguh manusia yang tersia-sia di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tidak menghargai waktu. Jangan sampai kita terlalu terpaut dengan waktu, menyia-nyiakan waktu yang sudah ada. Dan ceramah yang untuk kesimpulan dari menghargai waktu ialah gunakanlah waktu usia mudamu dengan sebaik-baiknya. Dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya di usia muda, niscaya insya Allah
di masa tuamu akan bahagia selamanya. Itulah kesimpulan pada materi ceramah kali ini. Semoga ceramah kali ini bermanfaat bagi para penonton atau pendengar, khususnya bagi saya pribadi. Saya Al-Fakir, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika perkataan saya memiliki banyak kesalahan. Kesalahan itu datang pada diri saya pribadi, kebenaran hanya pada Allah semata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.